Bojan pastikan cedera Sadil tak serius. Jung dan Lucho segera pulih. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan kabar terbaru terkait kondisi beberapa pemain yang sempat mengalami cedera. Salah satunya adalah Sadil Ramdhani yang mengalami masalah otot saat sesi latihan. Bojan memastikan cedera Sadil tidak serius dan sang pemain diprediksi segera kembali berlatih bersama tim. Mungkin di latihan terakhir sebelum pertandingan, dia melakukan salah pergerakan dan mengakibatkan cedera di ototnya, ujar Bojan. Meski demikian, kondisi Sadil disebut terus membaik. Tapi dia tidak apa-apa. Saya yakin dalam 2-3 hari dia akan segera kembali untuk berlatih, katanya. Selain Sadil, Bojan juga menyampaikan perkembangan positif dari dua pemain lainnya, yakni Andrew Jung dan Luciano Guecochea atau Lucho. Keduanya sudah mulai menjalani program pemulihan aktif. Jung sudah mulai berlari, Lucho juga sudah mulai ikut berlari hari ini. Jadi mungkin dalam 1-3 hari sudah pulih, ucap Bojan. Pelatih asal Kroasia itu optimis seluruh pemain yang cedera dapat segera kembali ke kondisi terbaiknya. Sementara itu, Eliano Reijenders tak ingin terlena meski Persib di puncak. Persib Bandung menutup paruh musim kompetisi dengan status pemimpin klasemen. Namun bagi Eliano Reijenders, posisi tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, perjalanan kompetisi masih panjang dan tim harus tetap menjaga fokus. Ya, tentu saja, saya merasa bagus, tapi masih jauh jalan yang perlu ditempuh. Kami harus tetap fokus, ujar Eliano menanggapi posisi Persib di puncak klasemen sementara. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga memastikan kondisi tim dalam keadaan baik usai laga kontra Persija Jakarta. Waktu jeda yang cukup panjang dinilai menjadi keuntungan penting bagi skuad Maung Bandung. Saya rasa kondisinya bagus. Sekarang kami mendapat waktu nyaris 1 pekan. Laga berikutnya akan digelar akhir pekan depan dan saya rasa kondisinya akan bagus, katanya. Eliano pun turut menyoroti peran penting Bobotoh yang terus setia memberikan dukungan baik di kandang maupun tandang. Dukungan tersebut menurutnya menjadi energi tambahan bagi tim untuk menjaga konsistensi hingga akhir musim. Sangat bagus, Bobotoh selalu hadir memberi dukungan kepada kami dan itu sangat bagus. Saya rasa kami membutuhkan itu hingga bagian akhir kompetisi musim ini. Tutup pemain yang akrab disapa Eli tersebut. Sementara itu, Rezaldi dan Hamra Hehanusa resmi dipinjamkan. Hodak beri sinyal pemain baru. Pergerakan Persib Bandung di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 mulai memanas. Setelah resmi melepas gelandang Brazil William Marcilio, kini Pangeran Biru mengkonfirmasi peminjaman 2 bek sayap mereka, Rezaldi Hehanusa dan Hamra Hehanusa ke Persik Kediri. Kepergian Hehanusa bersaudara ke Kediri menambah daftar pemain yang meninggalkan Bandung. Sejauh ini, Persib telah melepas 3 pemain untuk perampingan skuad. Keputusan ini memicu spekulasi kuat di kalangan Bobotoh mengenai siapa sosok pengganti yang akan didatangkan manajemen. Apalagi, Persib tidak hanya fokus pada liga domestik, namun tengah bersiap menghadapi babak 16 besar AFC Champions League 2. Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui ada kemungkinan untuk menambah amunisi baru guna mengisi kekosongan posisi bek sayap yang ditinggalkan Rezaldi dan Hamra. Namun, pelatih asal Kroasia itu masih tertutup rapat nama sasarannya. Saya benar-benar belum memiliki pemain baru. Saat ini kami juga belum bicara dengan siapapun. Kami baru saja meminjamkan Rezaldi dan Hamra. Jadi mungkin kami akan mencari 1 pemain lagi, pengganti, tapi belum bisa dikonfirmasi sekarang, ujar Bojan. Meskipun banyak spekulasi perpindahan pemain, Bojan menegaskan tidak akan melepas banyak pemain. Jadwal super padat di kompetisi domestik dan Asia menjadi alasan utamanya. Kita tidak bisa banyak melepas pemain. Kita minimal masih akan bertanding 19 kali di Liga. Dan jika lolos di Asia, jumlah pertandingan akan lebih banyak lagi, tegasnya. Persib Bandung lepas 8 pemain dengan status pinjaman. Bukti ketatnya persaingan internal. Persib Bandung kembali menunjukkan kedalaman skuad yang kuat pada musim kompetisi ini. Ketatnya persaingan internal di tubuh Maung Bandung membuat manajemen klub melepas 8 pemain dengan status pinjaman ke sejumlah klub Liga Indonesia. Kebijakan tersebut diambil agar para pemain tetap mendapatkan menit bermain di tengah persaingan yang semakin padat.
Musim ini, Persib memiliki komposisi pemain yang dinilai hampir merata di setiap lini. Kualitas pemain inti dan pelapis tidak terpaut jauh, sehingga rotasi kerap dilakukan berdasarkan kebutuhan taktik dan karakter lawan. Kondisi ini membuat pelatih Persib, Bojan Hodak, memiliki banyak opsi tanpa harus bergantung pada satu susunan pemain tetap. Masuknya sejumlah pemain baru juga menambah persaingan di dalam tim. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi pilihan utama harus bersaing ketat dengan rekrutan anyar maupun pemain lain yang tampil konsisten sepanjang pramusim dan awal kompetisi. Ketatnya persaingan internal berdampak pada kesempatan bermain sebagian pemain. Beberapa nama tercatat minim mendapatkan menit bermain bukan karena penurunan kualitas, melainkan akibat kebutuhan strategi dan kedalaman skuad yang dimiliki Persib. Situasi tersebut mendorong manajemen untuk mengambil langkah peminjaman. Klub menilai keputusan ini sebagai solusi terbaik agar pemain tetap berada dalam ritme pertandingan dan terus berkembang, khususnya bagi pemain muda yang membutuhkan jam terbang di kompetisi dengan intensitas tinggi. Hingga saat ini, Persib tercatat telah meminjamkan 8 pemain ke sejumlah klub peserta Liga Indonesia. Persik Kediri menjadi klub yang paling banyak menerima pemain pinjaman dari Maung Bandung. Sementara itu, kepergok di stasiun Tegaluar, gelandang Brasil Lucas Cardoso segera gabung Persib. Iya, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengonfirmasi rencana penambahan 1 hingga 2 pemain baru pada bursa transfer Januari 2026 untuk memperkuat skuad di putaran kedua kompetisi musim BRI Super League 2025-2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi performa pemain guna menjaga posisi tim di papan atas klasemen. Bojan menegaskan bahwa rencana perombakan ini tidak akan dilakukan secara besar-besaran seperti pada awal musim lalu. Fokus utama saat ini adalah melakukan penguatan pada posisi tertentu tanpa mengganggu stabilitas tim yang sudah terbentuk. Kami sudah melakukan pergantian besar-besaran di musim panas, jadi tentu ada 1-2 pemain yang kami tidak senang dengan penampilannya, ujar Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut menyatakan bahwa perubahan komposisi pemain merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan daya saing di sisa kompetisi. Penguatan skuad direncanakan hanya menyasar 1 hingga 2 posisi yang dirasa perlu diperbaiki berdasarkan catatan performa selama putaran pertama. Di tengah rencana transfer tersebut, gelandang serang asal Brasil, Lucas Cardoso, dilaporkan berada di Bandung pada Sabtu 17 April 2026. Pemain berusia 29 tahun itu mengunggah suasana stasiun Wush Tegaluar melalui akun Instagram pribadinya yang memicu spekulasi mengenai perpindahannya ke Persib. Kehadiran Cardoso di Bandung bertepatan dengan pengumuman perpisahan resminya dengan klub kasta tertinggi Liga Bulgaria Dobrudza Dobrich. Melalui media sosial, Cardoso menyampaikan pesan emosional setelah membela klub tersebut selama 19 bulan. Hari ini, saya mengucapkan selamat tinggal kepada klub yang merupakan rumah saya selama 1 tahun 7 bulan. Di sini saya belajar dari penggemar artis sebenarnya menjadi penggemar Dobrudza, tulis Cardoso melalui akun Instagram pribadinya. Bersama Dobrudza Dobrich musim ini, Lucas Cardoso telah mencatatkan 18 penampilan dengan kontribusi 4 gol dan 1 assist. Pemain bertinggi badan 182 cm ini sebelumnya sempat dikaitkan dengan Malut United sebelum terlihat berada di wilayah Bandung. Menarik dinantikan, kemanakah pelabuhan baru Cardoso ini? Berita lainnya, Marten Paes membantah rumor kabar yang menyebut ia sepakat secara pribadi pindah ke Persib Bandung. Kabar tersebut disebut sebagai berita palsu. Dalam laporan yang dibagikan akun Timnas Extra di X Twitter, disebut bahwa FC Dallas tidak akan melepas Paes. Di sisi lain, Paes setuju untuk pindah ke Persib. Adapun kabar tersebut diklaim berasal dari sumber terpercaya. Selepas bantahan Paes, akun tersebut langsung klarifikasi dan berjanji untuk membagikan info untuk lebih hati-hati. Sebelum ini, Marten Paes juga sudah pernah melakukan bantahan soal rumor dirinya ke Indonesia. Pada 26 Desember 2025, dia juga meminta publik untuk tidak mempercayai rumor transfer yang mengaitkan namanya. Nama Paes sedang ramai disebut sebagai calon pemain diaspora yang akan menyusul berkarir di Indonesia. Selain Paes, Joe Pelupesi pun juga sudah disebut-sebut bakal bergabung ke Persib. Kehadiran mereka dinilai akan menguntungkan klub yang mendatangkannya. Meski berstatus lokal, namun memiliki pengalaman yang sangat baik di sepak bola dengan iklim kompetisi jempolan. Di sisi lain,
Gagalnya datangkan Maarten Paes, Persib berubah haluan membidik Cyrus Margono. Persib Bandung tampaknya punya rencana jelas untuk perekrutan kiper baru selanjutnya, menyusul rumor Maarten Paes dan Cyrus Margono. Iya, Maung Bandung dirumorkan meminati kiper 24 tahun Cyrus Margono yang sedang berstatus tanpa klub usai membela klub Kosovo, FK Dukajini. Meski lahir di New York, Amerika Serikat, Cyrus Margono memilih menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2024 lalu. Dengan dua rumor yang beredar untuk posisi penjaga gawang tersebut, Persib jelas sedang mengincar kiper dengan paspor Indonesia. Tampaknya Maung Bandung ingin memperbaiki kuota asing sia-sia di posisi kiper saat ini, di mana ada Adam Prizibek asal Wales yang justru hanya jadi kiper 3 Persib. Pelatih Persib Bojan Hodak menjelaskan, situasi tidak memihak Adam Prizibek karena ia sempat mengalami cedera, namun di sisi lain Teja Paku Alam terus menampilkan performa baik, sehingga pelatih asal Kroasia tersebut tetap terpaku pada Teja untuk pemilihan kiper utama Persib. Adam asal Prizibek saat pramusim bermain baik. Ia melakukan tugasnya dengan baik ketika memainkan laga uji coba pramusim. Persaingan penjaga gawang di sebuah tim memang seperti itu. Saat Teja meraih 2 kali Man of the Match, tentu saya tidak bisa menggantinya. Dan Adam memahami itu, tambahnya.